teman-teman, perkenalkan saya Amalia Wahyuseptiningrum, mahasiswi jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai klasifikasi materi. Selamat belajar. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Stay safe semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran terkait klasifikasi materi. Harap kalian mencatat hal-hal yang penting ya. Langsung saja kita ke video materi. Berbicara mengenai klasifikasi materi, sebelumnya, apa materi itu? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, ketika kamu mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati karakteristik dari benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Dan yang terakhir, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi itu sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Ada wujud zat padat, ada wujud zat cair, dan juga wujud zat gas. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, wujud zat padat. Nah, wujud zat padat ini memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap. Meskipun diletakkan pada suatu wadah, bentuk dari zat padat akan tetap. Jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga partikel-partikelnya tidak dapat bergerak dengan bebas. Contoh dari zat padat adalah kayu, batu, dan bata. Nah, yang kedua ada wujud zat cair. Wujud zat cair memiliki ciri-ciri volume tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jadi misal dipindah di gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas. Nah, jarak antar partikel zat cair jauh lebih renggang daripada wujud zat padat, sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak meskipun terbatas. Contohnya, air, susu, dan minyak. Nah, yang ketiga ada wujud zat gas. Wujud zat gas ini ditandai dengan tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, bergantung pada tempat. Nah, jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya, gas di dalam balon dan juga karbon dioksida. Nah, wujud-wujud zat ini dapat mengalami perubahan, dinamakan perubahan wujud. Nah, perubahan wujud tersebut diantaranya yang pertama, perubahan wujud zat padat ke zat gas disebut menyublim. Sementara perubahan wujud zat gas ke zat padat disebut mengkristal. Ada juga zat padat yang berubah menjadi zat cair disebut mencair, sementara zat cair berubah menjadi zat padat disebut membeku. Zat cair berubah menjadi zat gas disebut menguap, sementara zat gas berubah ke bentuk zat cair disebut mengembun. Nah, tahukah kalian bahwa materi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisinya menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa, sementara campuran ada campuran homogen dan heterogen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Di alam sekitar kita dapat menjumpai banyak sekali unsur-unsur. Di antaranya ada nikel, emas, dan besi. Nah, untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia satu dengan yang lainnya, para ahli kimia menggunakan lambang unsur. Lambang unsur ini contohnya adalah aluminium yang dilambangkan dengan Al, kalsium yang dilambangkan dengan Ca, dan hidrogen yang dilambangkan dengan H. Nah, pemberian lambang unsur juga ada aturannya.
Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Tata cara pemberian lambang unsur yang pertama menggunakan satu huruf terdepan dari nama ilmiah dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, unsur karbon. Unsur karbon ini memiliki nama ilmiah karbonium. Nah, karena karbonium ini diawali dengan huruf C, maka lambang unsur karbon dilambangkan dengan C. Yang kedua, menggunakan huruf dari nama ilmiah. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, diikuti huruf yang kedua dengan huruf kecil. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyaknya unsur-unsur yang memiliki nama ilmiah dengan huruf depan yang sama. Nah, untuk membedakan satu unsur dengan yang lainnya, maka muncullah penulisan yang kedua ini. Contohnya unsur natrium yang dilambangkan dengan Na. Hal ini untuk membedakan dengan unsur nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N. Nah, lambang-lambang unsur tadi disusun di dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi unsur logam dan non-logam. Perbedaan antara unsur logam dan non-logam diantaranya: yang pertama, unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang berbentuk cair. Sementara unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sementara unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, unsur logam merupakan konduktor listrik dan panas, sementara unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Yang ketiga, unsur logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, sementara unsur non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Nah, unsur logam ini akan mengkilap jika digosok, sementara unsur non-logam tidak akan mengkilap jika digosok kecuali intan. Jika kamu perhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya unsur besi dan tembaga. Yang kedua yang akan kita bahas adalah senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Lalu, apa senyawa itu? Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari dua jenis unsur atau lebih. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contohnya, air. Air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen yang dilambangkan dengan H2 dan oksigen atau O2. Dan yang terakhir adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya susu coklat, air sungai, dan kopi. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, campuran homogen. Sebelum kita membahas apa itu campuran homogen, pernahkah kalian mengamati larutan gula? Apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kalian tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Nah, larutan gula merupakan salah satu contoh dari campuran homogen. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen tersusun atas zat terlarut dan pelarut dengan ukuran partikel hampir sama, tercampur dengan sempurna, terlihat bening tembus cahaya, dan tidak ada endapan. Larutan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah larutan asam.
Larutan asam dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Larutan asam memiliki sifat diantaranya yang pertama, rasanya masam. Nah, untuk ini tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan ya, karena sifat asam dapat menimbulkan korosi dan dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua, larutan basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, larutan basa ini memiliki sifat diantaranya mempunyai rasa yang agak pahit. Untuk ini tidak boleh dicoba ya. Nah, yang kedua, terasa licin di kulit dan dapat mengubah kertas lakmus berwarna merah menjadi warna biru. Karena larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas, untuk membedakan mana larutan asam atau mana larutan basa dapat menggunakan indikator. Indikator dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami dari berbagai jenis tumbuhan akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau larutan basa. Sementara indikator buatan dapat menggunakan kertas lakmus. Dan yang terakhir, larutan garam. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau disebut reaksi netralisasi. Pembahasan kita yang terakhir hari ini adalah campuran heterogen. Berbeda dengan larutan gula sebagai contoh dari campuran homogen yang tidak dapat dibedakan zat-zat penyusunnya, pada campuran pasir dan air kalian masih dapat membedakan antara zat-zat penyusunnya. Nah, campuran pasir dan air ini merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat-zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan diskusikan di dalam kelas bersama guru terkait. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.